Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Srianda Wayuningsi MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Ibu Mediati Fajri Putri SPD MSE IPM selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Profesi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Ibu Saptariana SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Boga. Yang kami hormati Ibu Maria Krisnawati SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Fahriun Naam SSN MSN selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Murni. Dan Kak Rizaldi Syam Abdulu selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Profesi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2020. Dan Kak Mikael Angga Surya Pratama selaku Ketua Panitia PKMB Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2020. Serta selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dan mari kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mikael Angga Surya Pratama selaku Ketua Panitia PKMB tahun 2020. Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Angga Surya Pratama. Saya selaku penanggung jawab Panitia Pengenalan dan Keakraban Mahasiswa Baru PKMB Jurusan PKK tahun 2020 ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian mahasiswa baru Jurusan PKK tahun 2020. Semoga kita dapat berproses dengan baik di dalam serangkaian orientasi kampus tahun 2020 ini dan membuahkan hasil yang maksimal, membuahkan hasil yang matang untuk kehidupan kita selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. PKK pasti bisa, PKK luar biasa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Rizaldi Syam Abdulu selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Profesi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK pasti bisa, PKK luar biasa. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Syam Abdulu. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2018. Saya alhamdulillah tahun ini diamanai sebagai Ketua Himpro PKK 2020. Selamat datang adik-adikku semua di jurusan PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Selamat datang adik-adikku. Selamat menempuh perkuliahan ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas ospek-ospek PKK Universitas, PKK Fakultas, maupun PKK jurusan. Saya berharap adik-adikku tetap semangat dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Mediati Fajri Putri, SPD MSE IPM, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa
Profesi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mahasiswa baru, selamat datang ke kampus UNES, selamat datang ke Fakultas Teknik, selamat datang di jurusan PKK. PKK pasti bisa, PKK luar biasa. Itu simbol kita. Tepuk tangan bersama-sama. Oke, mahasiswa baru yang kami banggakan, yang kami cintai, Anda sudah bisa bergabung dengan Sivitas Akademik Universitas Negeri Semarang. Kita berharap Anda masuk ke sini betul-betul niat dari hati yang dalam, dan insya Allah Anda akan berhasil ke depannya. Baik, saya perkenalkan, saya Bu Imet, Bu Mediati Fajri Putri, yang nanti akan menjadi dosen pendamping Anda selama periode 1 tahun ke depan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat yang hadir di sini. Ada Bu Ketua Jurusan kita, tadi ada Bu Endah, Bu Dr. Sri Endah Wayuningsi MPD, kemudian ada Bapak Ibu Kaprodi, Prodi Tata Boga, kemudian ada Prodi Tata Busana, ada Prodi Tata Kecantikan, dan ada Prodi PKK. Mahasiswa yang hebat, yang smart, yang sudah terpilih di jurusan PKK, Anda harus yakin ketika Anda sudah masuk ke jurusan PKK, Anda itu adalah orang-orang pilihan yang sangat luar biasa. Kenapa Ibu katakan sangat luar biasa? PKK itu tidak ada tandingannya di jurusan lain. Kalau teknik-teknik, misalkan teknik sipil, teknik mesin, atau mungkin nanti di jurusan IPA, matematika, itu banyak sekali saingannya se-Indonesia, sedunia. Tetapi kalau di jurusan PKK itu luar biasa. Anda akan mendapatkan ilmu, Anda akan mendapatkan keterampilan yang tidak ada kita dapatkan tempat lain. Nah, kenapa Ibu bisa sampaikan demikian? Ibu contohnya, tadinya waktu SMA Ibu itu jurusan biologi, tetapi Ibu lebih tertarik masuk ke jurusan PKK. Kebetulan Ibu bidang pangan tata boga. Setelah Ibu masuk dan Ibu betul-betul bersyukur bisa masuk di jurusan ini, karena itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masa depan. Kenapa Ibu katakan bagi masa depan? Karena ketika kita aplikasi ilmu kita di lapangan, di riset apalagi, itu bidang kita itu benar-benar akan banyak kolaborasi dengan program studi lain. Entah itu bidang pangan, entah itu bidang kecantikan, entah itu bidang desain, busana, dan bidang prodi PKK. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi riset dan pengabdian bidang jurusan PKK itu akan dikeroyok oleh semua bidang lain. Nanti bagian manajemen, bagian ekonomi, bagian alat-alat seperti teknik mesin. Misalnya kalau kita bikin bandeng presto yang sederhana, nah itu kan butuh bagaimana manajemennya, bagaimana nanti ekonominya, bagaimana alat yang tepat untuk memproduksinya. Itu nanti jurusan kita tuh akan dikeroyok. Jadi di situ Ibu betul-betul merasa bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan keluarga jurusan PKK. Itu yang Ibu rasakan, ya. Jadi ketika kita sudah ditempatkan oleh yang atas dalam hal ini, kalau Ibu agamanya Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu di jurusan PKK, berarti itu yang terbaik untuk Ibu dan itu Ibu bersyukur. Nah, begitu juga harapan Ibu kepada mahasiswa baru yang sudah terpilih. Inilah jurusan yang terbaik buat diri kita sesungguhnya. Begitu. Kemudian selanjutnya, mahasiswa Ibu yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan, nanti Anda di sini akan mulai belajar mandiri. Seperti yang disampaikan oleh ketua jurusan tadi, nanti kita tuh akan belajar mandiri. Anda tidak lagi seperti sekolah waktu masih SD, SMP, dan SMA, tetapi kita bisa mulai mandiri, artinya kita belajar secara klasikal iya,
baik itu online maupun offline. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan SDM kita di luar. Dan nanti kita mulai belajar menggali potensi diri yang ada. Sesungguhnya tuh saya tuh mampu di bidang apa sih? Saya lebih mantap di bidang apa sih? Nah, itu Anda munculkan. Kemudian Anda tangkap ilmunya dan nanti insya Allah akan bermanfaat dan nanti kedepannya kita bisa mengaplikasikannya. Anda selesai dari jurusan PKK, selesai dari prodi boga, prodi PKK, prodi kecantikan, prodi busana, Anda nanti bisa selain menjadi guru, menjadi dosen, Anda juga bisa berwirausaha. Anda bisa kerja di bagian desainer, Anda bisa menjadi artis make up, dan banyak sekali. Nah, contoh sederhana lagi, ibu punya adik kandung, dia jurusan elektro. Nah, tapi dia lebih suka saat itu di bidang PKK, di bidang busana, di bidang kecantikan. Karena ibu suruh masuklah ke jurusan elektro sesuai dengan abang, nggak usah beli buku. Masuk dia. Tetapi begitu wisuda, dia mulai mengikuti jati dirinya kembali ke bidang keterampilan yang dia sukai. Dia les di orang Cina tentang busana, tentang kecantikan. Sekarang apa yang dia geluti? Dia menggeluti bidang keterampilan dan menjual potensinya di masyarakat dan alhamdulillah bisa membantu rezeki ekonominya yang sangat luar biasa. Dan suaminya kebetulan dosen elektro, jadi tetap dia ilmu keterampilan yang dia sukai, yang tidak dia belajar di bangku kuliah, tetap dia gali di luar sendiri. Nah, begitu harapan Ibu. Jadi jangan malu, jangan minder dengan jurusan yang sudah Anda pilih, tetapi kita mempunyai teori, mempunyai pendidikan, mempunyai keterampilan yang sangat luar biasa yang akan kita aplikasikan, manfaatkan sehari-harinya minimal pada diri sendiri, pada keluarga, dan dalam meningkatkan nilai home economy ke depan. Begitu? Semangat ya. Oke, kita kembali semangat jurusan PKK. Jurusan PKK pasti bisa. Jurusan PKK luar biasa. Selamat, tunjukkan prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keenam akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Fahrihun Naam, SSN, MSN, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahrihun Naam, SSN, MSN, selaku Koordinator Prodi PKK, jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi mahasiswa Prodi PKK. Seperti kita ketahui bersama, Prodi PKK diciptakan untuk menciptakan lapangan kerja di bidang industri kreatif, salah satunya adalah kerajinan. Di samping itu, kita kenal prakarya itu ada 4, meliputi kerajinan yang saya sebut tadi, pengolahan, budidaya, dan rekayasa. Wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah industri kreatif yang semakin hari semakin diminati dan berkembang. Di samping itu, mahasiswa Prodi PKK juga bisa menjadi guru prakarya di SMP dan SMA. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, semoga cita-cita Anda berhasil seperti yang diharapkan, membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Ibu Maria Krisnawati, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Maria Krisnawati, Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020. Kami sangat bangga kepada saudara yang telah diterima secara resmi menjadi mahasiswa baru dan menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang. Pilihan Anda sangat tepat karena Anda akan mengukir dan menempuh perjalanan hidup
dan perjalanan studi di Universitas Negeri Semarang, dan saudara juga akan mengukir sejarah bagi Universitas Negeri Semarang. Saudara semua adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang pilihan orang-orang terpilih dari sekian ribu calon mahasiswa yang juga ingin kuliah di program studi yang saudara pilih. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan kepada mahasiswa senior kami sampaikan, mari kita sambut mahasiswa baru sebagai teman baru dan sebagai saudara muda yang sama-sama ingin belajar di Universitas Negeri Semarang. Dan bagi lembaga kemahasiswaan, mari kita perkenalkan Universitas Negeri Semarang dan kita perkenalkan Civitas Akademika, karena ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalkan lingkungan akademik kita supaya mahasiswa baru menjadi lebih sayang, lebih cinta, dan motivasi. Selanjutnya, mari kita sambut akademik 2020-2021. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Saptariana, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah kita bisa dapat bertemu pada hari ini dengan adik-adik mahasiswa baru, dengan kami sebagai pengelola, terutama saya mungkin ya, ketemu dengan saya sebagai pengelola jadi Kaprodi Tata Boga. Ya, jadi sebelum kita mulai sambutan dari saya, ada baiknya saya perkenalan dulu. Nama saya Saptariana. Saya di sini sebagai Kaprodi Pendidikan Tata Boga. Ya. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa yang mana saudara sudah memenangkan dari banyaknya orang yang ingin masuk ke jurusan PKK. Di antara yang banyak tersebut adalah yang terpilih, sehingga saudara harusnya merasa bangga karena saudara sudah memenangkan dari banyaknya orang yang ingin masuk ke jurusan PKK. Ya, jadi oleh karena itu, karena saudara adalah mahasiswa terpilih, maka saudara harus selama perkuliahan menjadi orang-orang benar-benar yang terpilih, yang mau berjuang sehingga nanti bisa menyelesaikan perkuliahannya secara baik. Ya. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa baru, nanti saudara akan mengikuti PKMB, yaitu perkenalan dan keakraban mahasiswa baru, di mana nanti saat PKMB itu saudara akan diperkenalkan seperti apa kampus, terutama yang ada di jurusan, yaitu seperti apa sih kampus jurusan kita, yaitu mungkin sebelum saudara akan dijelaskan saat PKMB, saya mungkin menjelaskan secara singkat saja, di mana jurusan kita itu terdiri dari 4 prodi, yaitu prodi PKK, kemudian ada prodi pendidikan kecantikan, kemudian ada prodi pendidikan tata boga dan prodi pendidikan tata busana. Ya, nanti saat PKMB itu saudara akan dikenalkan, ini loh kampus kita, kemudian ini loh prodi-prodi yang ada, ya, kemudian ini loh pengelolanya, ada siapa saja, terdiri dari ada ketua jurusan, kemudian ada kaprodi, kemudian ada sekretaris jurusan, kemudian ada ketua laboratorium, ya. Selain itu juga saudara akan dijelaskan tentang dosen-dosen yang ada di jurusan PKK.
selain dosen juga yang akan diperkenalkan juga yang ada di jurusan PKK itu adalah tenaga akademik yang terdiri dari ada tata usahanya, kemudian ada laborannya ya. Jadi laboran, karena di tempat kita itu banyak praktik, maka banyak laboratoriumnya. Di dalamnya ada yang menunggu itu, yaitu dinamakan laborannya, dan juga ada teknisi yang ada di jurusan PKK ya. Jadi itu yang akan diperkenalkan. Selain itu mungkin saudara juga akan dikenalkan ruangan-ruangan. Mungkin ada ruangan ketua jurusan, ada ruangan kaprodi, kemudian ruangan praktik, ruangan kuliah teori ya. Jadi dengan pengenalan singkat itu nanti di PKMB saudara akan diberikan, akan dijelaskan ya. Kemudian selain itu di dalam PKMB juga mungkin saudara akan dijelaskan seperti apa toh kuliah itu. Mungkin berbeda antara kuliah dengan sekolah. Kalau sekolah dulu adik-adik mahasiswa itu masih dibimbing sama gurunya ya, masuk dari jam 7 pagi, pulangnya jam 1 mungkin ya. Tetapi kalau di perkuliahan ini kita tidak seperti itu. Jadi jadwal saudara kuliah sesuai dengan jadwal yang ada. Bisa jadi dalam satu hari itu saudara hanya kuliah 2 mata kuliah, misalnya masuk jam 7, kemudian masuk lagi jam 1 siang. Jadi tidak dari pagi sampai siang, jadi tidak 7 jam. Kalau sekolah seperti itu, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Tetapi kalau kuliah tidak, karena di perkuliahan itu sistemnya SKS ya. Jadi sistem SKS, jadi itu untuk perkuliahan. Kemudian di dalam perkuliahan juga nanti yang harus adik-adik mahasiswa ketahui, dalam perkuliahan itu adik-adik itu sudah dituntut mandiri ya, tidak lagi dibimbing. Kalau di dalam sekolahan misalnya harus belajar ini, kalau ini ya sudah kemandirian itu yang dituntut ya. Jadi sekarang sudah mulai belajar bagaimana kemandirian itu. Mungkin nanti kalau kuliahnya sudah mulai biasa, tidak daring lagi, mungkin sudah pada kos ya. Kos tentu jauh dari orang tua. Dengan kos itu saudara benar-benar dilatih mandiri. Bagaimana sih hidup mandiri itu? Misalnya kalau mau berangkat sekolah, dulu kalau berangkat sekolah orang tuanya yang sibuk bangunin tidurnya, kemudian menyiapkan untuk berangkat sekolah. Tetapi kalau untuk kuliah benar-benar saudara sendiri yang memanage waktunya ya. Oleh karena itu berubah pola pikirnya, tidak lagi pola pikir anak sekolah tapi pola pikir mahasiswa ya. Jadi tidak lagi siswa tapi sudah maha, sudah lebih tinggi lagi. Jadi dengan pola pikir itu nanti diharapkan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik ya. Mungkin cukup karena ini baru technical meeting untuk PKMB. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan PKMB yang lebih dijelaskan secara detail. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Enda Wahyuningsih, MPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Tata Busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan technical meeting untuk program PKMB jurusan PKK di tahun 2020 ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan. Saya ucapkan selamat datang saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pada kegiatan ini, terima kasih sebelumnya khususnya pada Ketua Himpro yang menyelenggarakan technical meeting, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu Pengelola Jurusan PKK, Ibu Sekjur, Ibu Kaleb, Bapak Ibu Kaprodi yang telah hadir dalam kegiatan technical meeting program PKMB ini. Mudah-mudahan dengan technical meeting ini kita semuanya bisa merancang dan melaksanakan kegiatan untuk program PKMB agar berjalan optimal, penuh kreatif dan inovasi. Saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya perkenalkan saya Ketua Jurusan PKK dan kebetulan alhamdulillah merangkap Ketua Program Studi Pendidikan Tata Busana. Nama saya Sri Indah Wahyuningsih, dengan dibantu oleh Sekretaris Jurusan Ibu Adi Kusuma Stuti PhD, dengan Ibu Kaleb Oktavianti Paramita MSc, dengan 3 Kaprodi karena yang satu saya sudah berangkat, yaitu saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Tata Busana. Yang berikutnya Program Studi Pendidikan Tata Boga dengan Ketua Program Studi Ibu Saptariana MPD, dan Program Pendidikan Tata Kecantikan Ibu Maria Krisnawati MSN, serta Bapak Kaprodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga adalah Bapak Mohpariun Naam MSN. Terima kasih juga pada Ibu Pendamping Himpro, Ibu Mediati Sri Putri MSc selaku pendamping Himpro jurusan PKK. Mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya kita harus selalu bersyukur dengan kondisi di masa pandemi ini, bahwa saudara semuanya alhamdulillah bisa lolos dan menjadi mahasiswa baru di jurusan PKK, yaitu di program studi pendidikan tata busana, program studi pendidikan tata boga, program studi pendidikan tata kecantikan, dan juga program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Hal ini tentunya tidaklah mudah, pasti dengan penuh perjuangan dan persaingan. Karena saya tahu pasti bahwa dari data peserta yang ikut mendaftar sebagai calon mahasiswa di jurusan PKK ini tidak sedikit. Saudara menjadi mahasiswa jurusan PKK dan diterima di jurusan PKK ini haruslah bersyukur karena memenangkan persaingan 1:30. Nah, ini tidak mudah. Karena yang porsi pertama itu 24 yang diambil, yang kedua kurang lebih 40, yang ketiga porsinya juga sama. Nah, itu dengan pendaftar yang luar biasa. Yang terakhir kemarin jalur seleksi mandiri itu kurang lebih 900-an, padahal saudara hanya diambil 24. Nah, ini kan banyak calon-calon yang tidak terpilih, sehingga dengan kesempatan dan saat ini saudara sudah resmi menjadi mahasiswa jurusan PKK di 4 prodi, haruslah merasa bangga. Mulai sekarang harus fokus, harus niatnya diluruskan, sehingga itu nanti akan mendorong dan memotivasi saudara untuk berprestasi di jurusan PKK dan selanjutnya. Karena tanpa dimulai sekarang saudara mengenal program studi yang ada di saudara sendiri di jurusan PKK ini, tidak mengenal pengelola, tidak mengenal dosen, tidak mengenal apa yang akan digaji nantinya, lulusannya menjadi apa. Nah, saudara tidak akan bisa
lebih baik dalam belajar. Sehingga saudara harus lebih mengenal supaya lebih cinta, lebih bangga, lebih loyal pada program studi saudara yang sudah dipilih. Dan sebagai seorang yang dewasa, tentunya mahasiswa semuanya, terutama saudara yang baru masuk. Nah, saudara harus banyak melakukan explore. Saudara harus tadi memang niatnya itu harus dibulatkan tekadnya. Sudah mulai merancang, oh saya diterima menjadi mahasiswa, besok saya harus apa, harus punya planning ya. Harus menyiapkan, meskipun saudara nanti kuliahnya tanggal 7 mulai sudah kuliah daring ya, tapi saudara mulai sekarang sudah cari informasi, oh mata kuliahnya apa, materinya apa, dan sebagainya. Nah ini nanti akan sangat menunjang juga di program ini keakraban mahasiswa baru. Jadi perkenalan dan keakraban mahasiswa baru itu harus lebih kreatif, inovatif. Bisanya kreatif dan inovatif harus didukung oleh saudara semuanya. Apalagi saudara adalah generasi-generasi yang sekarang yang harus tentunya dituntut lebih kreatif, inovatif. Yang akhirnya saudara akan lebih mandiri. Karena di jurusan PKK inilah mencetak lulusan yang mandiri, tidak hanya lulusan, mahasiswa yang mandiri sejak dini, sejak awal. Karena tidak sedikit mahasiswa yang kuliah di jurusan PKK sejak awal itu bisa kuliah sambil ya berwirausaha. Nah inilah nilai plusnya. Lulusan jurusan PKK menjadi guru, tetapi dibekali dengan kemampuan plus terutama bekal wirausaha dengan keterampilan-keterampilan yang mendukung bisa berwirausaha. Sehingga sejak dini saudara harus memang dituntut kreatif. Kreatif apa? Ya kreatif itu yang membuat sesuatu yang berani beda, berani memodifikasi, mencari ide-ide baru, harus berani, percaya dirinya harus ditingkatkan, jangan seperti di sekolah menengah. Saat ini sebagai saudara sudah diterima jadi mahasiswa, sudah mengambil KRS, mengisi KRS mata kuliah apa? Nah, berarti saudara sudah resmi menjadi mahasiswa jurusan PKK, mahasiswa Fakultas Teknik, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah ini saudara harus punya tekad yang bulat bagaimana caranya berprestasi di jurusan PKK dan juga berprestasi nanti pada kegiatan program perkenalan dan keakraban mahasiswa baru. Oke, sebelum saya tutup pada kegiatan technical meeting ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembukaan acara technical meeting program PKMP ini dapat berjalan lancar, sukses, kreatif dan inovatif, serta semuanya mahasiswa peserta angkatan 2020 nanti bisa berpartisipasi semuanya. Mari kita mengucapkan dengan ucapan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi saya minta saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa jurusan PKK angkatan 2020, sekali lagi tekadkan bulat, luruskan niat untuk belajar di jurusan PKK. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembagian kelompok dan IKPK. Untuk seluruh mahasiswa baru agar dapat melihat dan menuliskan nama kelompok serta IKPK-nya masing-masing.
Acara selanjutnya yaitu pemaparan penugasan untuk seluruh mahasiswa baru agar dapat menuliskan penugasannya. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친 듯한 속도 in my life, rah. 너무 빨라, 너는 bigger, wanna damn it. 그냥 지름, millies, 매일 버릇. 한여름 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Sebelum saya menutup acara technical meeting hari ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan lisan yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya Hilda Lustari selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.